Lo pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba hidup semakin mahal aja? Harga kopi naik, biaya parkir naik, bahkan uang kos lo ikut naik. Tapi lo nggak pernah bener-bener tahu siapa yang nyebabin semua ini. Sekarang bayangin, pajak di kota lo naik 300%. Pajak rumah, kendaraan, bahkan makanan cepat saji. Semua naik. Dan lo gak bisa ngapa-ngapain. Kamu pikir ini cuma rumor? Enggak. Tahun depan, banyak kota udah siap ngejalanin revisi pajak daerah besar-besaran. Pertanyaannya, kalau itu benar kejadian, lo siap enggak? Karena kalau lo masih hidup dari gaji ke gaji, bisa jadi lo termasuk orang yang bakal paling dulu tumbang. Tapi tenang, gue bukan mau nakutin. Gue mau kasih lo peta jalan, cara bertahan finansial sebelum semuanya terlambat. Lo tahu nggak kenapa pajak bisa naik segila itu? Karena sistemnya udah berubah. Dulu pajak cuma ada di hal-hal yang besar, seperti rumah, kendaraan, maupun tanah. Sekarang hampir semua aktivitas lo dimonetisasi. Lo ngopi di kafe, ada pajak. Lo beli barang online, ada pajak platform. Lo beli tiket bioskop, ada pajak hiburan. Lo bahkan bayar parkir di mall, kena pajak jasa. Dan yang paling ngenes, semua itu lo bayar tanpa sadar. Lo pikir negara hidup dari industri besar. Salah. Negara hidup dari kebiasaan kecil jutaan orang kayak lo. Kita ini bukan warga negara. Kita produk ekonomi. Semakin lo konsumtif, semakin lo bikin sistem semakin kaya. Yang menyedihkannya lagi, sistem ini dirancang biar lo ngerasa nyaman jadi korban. Jadi, kalau pajak naik 300%, jangan heran. Karena sistemnya udah lama siapin lo buat nerima tanpa banyak protes. Kebanyakan orang langsung nyalain pemerintah. Tapi, lo harus ngerti dulu, pajak naik bukan cuma karena keserakahan, tapi karena lubang yang semakin dalam. Pemerintah daerah butuh dana buat operasional, infrastruktur, dan gaji ASN. Tapi pemasukan dari pusat semakin kecil. Akhirnya, satu-satunya cara yaitu naikin pajak lokal. Dan masalahnya bukan cuma itu. Inflasi tinggi, harga bahan pokok menjadi naik. Subsidi semakin dikurangi. Semua itu saling nyambung kayak domino efek. Jadi, waktu lo ngerasa kok semuanya mahal ya? Sebenarnya bukan cuma harga yang naik, tapi nilai uang lo yang turun. Dan sistem pajak itu ibarat tali tambang terakhir buat nutup lubang keuangan negara. Sayangnya, ujung talinya selalu ditarik dari dompet lo. Lo nggak bisa kabur dari pajak, tapi lo bisa belajar ngelawan dengan strategi. Yang pertama, kenali dulu jenis pajak yang nyedot uang lo setiap bulan. Lo bakal kaget kalau tahu betapa banyaknya bocornya.
Contohnya, lo order makanan online. Harga makanannya 30.000. Ongkir 5.000. Pajak 11%. Layanan platform 10%. Total jadi 38.000. Lo pikir kecil. Tapi kalau dikalikan 20 kali dalam sebulan, udah hampir 800.000. Yang kedua, ubah gaya hidup lo jadi low tax habit. Masak bareng teman, beli langsung ke penjual tanpa platform, atau cari barang bekas berkualitas yang bebas pajak digital. Yang ketiga, pindahin gaya hidup lo ke hal yang bisa dikontrol. Lo nggak bisa atur harga bensin, tapi lo bisa atur seberapa sering lo pakai kendaraan. Lo nggak bisa turunin pajak properti, tapi lo bisa pilih tempat tinggal dengan biaya total lebih kecil. Kunci bertahan di ekonomi kayak gini bukan marah, tapi adaptasi. Gue tahu, lo pengen nyalahin sistem, nyalahin pemerintah. Tapi, jujur deh, kapan terakhir kali lo bener-bener ngecek pengeluaran lo? Berapa kali lo beli kopi 25.000 cuma biar kelihatan sibuk? Berapa kali lo order makanan padahal di rumah masih ada lauk sisa? Berapa kali lo upgrade gadget cuma buat ikutan tren? Lo sadar nggak? Bahkan gaya hidup kita udah ikut jadi mesin pajak. Lo ngerasa bebas, padahal setiap klik, setiap gesekan kartu, setiap transfer, lo udah kena pajak. Dan itu bukan cuma soal uang, itu soal kesadaran. Karena orang yang nggak sadar kebocoran kecil pelan-pelan tenggelam tanpa sadar juga. Jadi sebelum lo marah sama kenaikan pajak, tanya dulu, lo udah cukup disiplin belum sama diri sendiri? Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu gimana cara bertahan bahkan bisa menang di era pajak 300% ini. Yang pertama, audit diri sendiri. Catat semua pengeluaran lo 1 bulan penuh. Pisahin yang kena pajak dan yang enggak. Lo bakal sadar 30 hingga 40% uang lo lari ke pajak yang enggak lo sadari. Begitu lo mengerti peta pengeluaran lo bisa mulai ngatur strategi. Yang kedua, buat penghasilan tambahan. Jangan bergantung sama satu sumber income. Karena setiap kali pajak naik, gaji lo nggak ikut naik. Mulai dari hal yang kecil, seperti freelance, jual skill digital, atau bahkan bikin konten edukasi kayak gini. Yang penting, lo punya kendali atas sumber duit lo sendiri. Yang ketiga, investasi cerdas, bukan nekat. Lo nggak bisa ngelawan inflasi dan pajak kalau uang lo diam di rekening. Taruh di tempat yang punya potensi naik bareng harga barang. Kayak reksadana, emas, atau usaha kecil. Ingat, lo nggak harus kaya buat mulai. Lo cuma perlu sadar dan bergerak lebih cepat dari sistem. Naiknya pajak itu bukan akhir dunia. Itu cuma sinyal kalau lo harus naik level sekarang juga. Sistem semakin pintar, tapi manusia juga bisa lebih sadar. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir 2 kali soal uang lo, artinya lo udah selangkah
lebih maju dari kebanyakan orang. Jadi, jangan cuma diam aja. Klik subscribe sekarang. Dan mari kita sama-sama belajar bertahan. Bukan cuma dari pajak, tapi dari sistem yang pelan-pelan nyedot hidup kita. Karena di dunia kayak gini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling sadar.